Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, dimanapun nanti berada ya. Alhamdulillah pada malam hari ini selepas tarawih kami dari beserta tim media ya RHTV Jampang ini sedang berkunjung bersilaturahim kepada seseorang. Siapa beliau? Nanti kita akan tanya-tanya. Insya Allah kita akan memberikan informasi yang penting dan bukan hanya sekedar informasi, namun di sini ada nilai sosial tersendiri. Dan apa itu nilai sosialnya? Teman-teman simak sampai selesai. Bagi yang mau bertanya mungkin seputar apa yang disampaikan nanti boleh melalui nomor admin kita atau memang di kolom komentar. Seperti itu. Sudah ada di samping kanan berarti ya, samping kanan saya ini bersama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama Pak Gun-Gun Kurniawan. Pak Gun-Gun Kurniawan ya. Iya. Pak Gun-Gun Kurniawan ini di mana Pak alamatnya ini Pak Gun-Gun? Ya, kebetulan saya bertempat tinggal di Kampung Gunung Larang. Gunung Larang. Ya, RT 6 RW 8, Desa Nagrak Sari, Desa Jampang Kulon gitu. Kecamatan Jampang Kulon ya. Iya. Desa Nagrak Sari, Kecamatan Jampang Kulon. Bisa diceritakan mungkin, kalau saya nih teman-teman sudah kenal beberapa waktu sebelumnya, ini saya dapat informasinya Pak Haji. Makanya saya sering sebut beliau Pak Haji Gun-Gun ya. Pak Haji ini selain aktivitasnya apa ini Pak Haji? Alhamdulillah saya sebagai perawat. Perawat ya? Ya, kebetulan saya perawat kamar operasi di Rumah Sakit Jampang Kulon. Oke. Dari 2007 lah. 2007 di kamar operasi sampai gitu. 2000 Sekarang 2022 ya. Berapa tahun tuh teman-teman? Lumayan lah. Lumayan ya. Itu yang memang bergelut dalam bidang ya pembedahan baik kecil, sedang dan besar gitu. Pokoknya yang berkaitan seputar operasi, baik operasi. yang kecil maupun yang besar, Iya. itu Pak Haji di sana. Di sana posisinya. Di Jampang Kulon, termasuk yang kecelakaan. Ya, kalau yang kecelakaannya memang tidak bisa ditangani di emergensi, Ya. di kegawat daruratan, yang lebih dari itu berarti harus ditangani di kamar operasi. Termasuk sesar, Termasuk sesar, kayak gitu. Kalau sesar udah jelas di kamar operasi. Di kamar operasi. Apa namanya kalau yang kayak tumor-tumor itu? Iya, tumor-tumor itu kan harus di kamar operasi. Kalau untuk tadi kecelakaan lalu lintas itu biasanya kita dinilai dulu di di instalasi gawat darurat, yaitu di IGD gitu. Di IGD kalau memang fatal atau perlu tindakan operasi, itu harus segera ke kamar operasi. Itu semenjak 2007. Saya 2007. Sebelumnya masuk ke rumah sakit Jampang? Masuk rumah sakit Jampang saya 2002. 2002 itu saya posisinya di emergensi, di instalasi gawat darurat. Emergensi jadi dari emergensi sampai 2006, saya 2007 langsung kamar operasi gitu. Waktu itu ada pemilihan perawat kamar operasi. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti kalau 2002 belum semegah sekarang dong? Dulu. Oh, belum. Wah, banyak cerita. Masih lubang Maji. cerita. Masih ini ya. Banyak cerita. Sampai sekarang ya udah luar biasa rumah sakit. Alhamdulillah. Selain di kamar operasi, di posisi apa lagi Pak Haji di sana? Atau memang fokus di situ, konsen di situ? Kebetulan dulu sih sempat kita sama dokter ke klinik kayak gitu. Cuman karena waktu gitu sehingga udah terlewatkan. Dan kebetulan sekarang paling di rumah lah kayak gitu. Kalau ada yang hitan-hitan kayak gitu, Pak Ustadz, kayak gitu lah. Selepas di rumah sakit pulang, pagi-pagi misalkan kita ada pasien hitan, kita hitan. Ada yang manggil, kita hitan gitu. Dari hari apa sampai hari apa Pak Haji ke rumah sakit? Kalau ke rumah sakit kita dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat ya. Jadi berangkat pagi, pulang sore. Bukan pulang malam ya. Sabtu Minggu libur ya. Sabtu Minggu libur. Kalau di luar, kalau nggak ada acara-acara keluar mungkin ya. Iya. Lalu kemudian selama berapa tahun berarti kalau dari 2002
22 sampai sekarang itu berapa tahun? Itu hampir 20 tahun berarti ya? 20 tahun ya? Hampir Iya 20 benar, tahun ya? 20 Hampir tahun 20 ya. tahunan. Bukan hampir 20 Lumayan lah. tahun ya. 20 tahun artinya kan Pak Haji sudah mengabdikan ya tenaganya, Insya Allah, pikirannya, insya Allah. konsentrasinya di Rumah Sakit Jampang Kulon dengan segala fasilitas yang sudah didapatkan. Saya lihat nih teman-teman semua, Pak Haji ini sudah berada di posisi nyaman. Pekerjaan ada kan luar biasa, terus juga keluarga, anak, lalu rumah, terus juga kendaraan. Alhamdulillah. Itu udah di posisi nyaman lah Pak Haji kalau saya katakan ya. Amin, Tidak dibingungkan lagi dengan sana sini. Ada nggak hari ini yang menurut Pak Haji belum diraih, cita-citanya belum dicapai? Terima kasih ya, memang saya kepikiran gitu dari sebelumnya dalam hati ininya, dalam hati sendiri. Ada dorongan ya dalam hati. Seolah-olah ada cambuk gitu ya untuk meluapkan itu. Saya itu ingin sedikit berbagi lah gitu. Ingin sedikit berbagi, punya etika dalam hati. Ya pengennya sih saya punya angan-angan 1000 anak yatim. Saya hitan gratis. Masya Allah, gitu. Saya hitan gratis gitu. Walaupun memang mungkin tidak harus satu hari selesai gitu ya. Tapi target dalam hati saya ingin menghitan anak yatim piatu dan duafa. Targetnya bisa sampai 1000 anak yatim ya. Alhamdulillah lah kalau itu bisa terwujud ya. Terwujud lah. Insya Allah Pak Haji ini di bulan Ramadan apalagi ya, Allah sudah catatkan nilai kebaikannya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu kaum muslimin, beliau punya cita-cita ingin memberikan tenaganya, pikirannya, konsentrasinya selain di pekerjaan wajibnya ya, aktivitasnya wajibnya, beliau ingin bercita-cita tadi menghitan 1000 yatim piatu atau duafa. Ini cita-cita yang luar biasa ya, Masya Allah. Insya Allah dikabulkan Pak Haji. Amin. Itu cita-cita yang luar biasa dan itu gratis ya. Masya Allah, ini yang harus jadi catatannya. Itu punya program atau memang bergandengan dengan beberapa komunitas mungkin Pak Haji untuk mensukseskan 1000 hitan gratis ini? Saya bismillah aja ya. Tekad dalam hati saya bismillah gitu. Saya sendiri yang melakukan itu semua gitu, baik dari persiapan tenaga, dari persiapan alat-alat atau obat-obat dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada rekan-rekan, teman sejawat yang mau bergabung, bergandengan gitu dalam hal kebaikan, mensukseskan target yang seperti saya tadi sampaikan, yaitu untuk menghitan 1000 anak yatim piatu dan duafa gitu. Mungkin itulah. Siap. Insya Allah. Jadi teman-teman, ini masih terbuka bebas ya bagi siapapun kalian yang terdorong, terketuk hatinya untuk ambil bagian di sini. Mungkin bukan sebagai praktisi sunatnya atau hitannya. Kita bisa mengambil bagian lain, misalkan share informasi ini atau ikut terlibat dalam kepanitiaan mungkin ya, Pak Haji, atau relawan lah bahasanya. Karena ini niat yang mulia. Di luar sana juga banyak niat-niat atau hal-hal yang sama, hitan gratis, namun mungkin lebih ke euforia saja, sekali bisa akan selesai. Nah, kita tadi ngobrol-ngobrol, beliau ada target yang luar biasa, per pekan, per Jumat, per 1 anak, dan itu gratis. Nah, ini yang membuat saya juga sama teman-teman ini mendorong, mendukung juga untuk mensukseskan program khitan 1000 yatim piatu dan duafa ini. Karena ini program yang tidak banyak ada nih Pak Haji, hanya segelintir saja dan sifatnya hanya euforia saja. Sekali kalau continue atau terus menerus seperti ini jarang, dan ini kan perlu niat yang kuat ya. Insya Allah mudah-mudahan saya selama saya sehat, diberikan umur yang panjang gitu. Insya Allah saya sampai akhir hayat mentekankan ini gitu untuk tetap ada sunat gratis. Walaupun memang itu tadi seperti kata Pak Ustadz yang disampaikan, tidak euforia, tidak hanya hari itu saja gitulah istilahnya, biar jangka panjang gitu ya.
saya walaupun misalkan 1 2 Ya. tapi insya Allah gitu Ya, akan istiqomah berkelanjutan. berkelanjutan seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu ya teman-teman, Iya, ini iya. program yang luar biasa. Mari ambil bagian apa yang kita mampu dan kita bisa. Mungkin bisa cerita Pak Haji, apa yang melatar belakangi Pak Haji sampai terketuk mau memberikan layanan ini? Ada kisah sendiri mungkin, masa lalu misalnya, atau kisah true story atau Aduh. apa aja mungkin yang membuat Pak Haji mengeluarkan tekad besar ini. Ini besar loh teman-teman. Iya, iya, iya. Biasanya gini Pak Haji, orang berwakaf, berinfak atau bersedekah itu kan taunya berupa makanan, Iya. berupa uang. Padahal wakaf terbesar, infak terbesar itu ilmu. Salah satunya dengan demikian. Ini kan terjadi sekali dalam hidup seseorang. Seperti itu. Mungkin apa nih Pak Haji, ada kisahnya tersendiri Aduh, nih. jadi ketahuan rahasianya. Gak apa-apa. Bismillah, Bismillah. Ya. Memang saya punya tekad dalam hati gitu. Kenapa sampai terketuk seperti ini? Karena kadang-kadang di kita itu melihat orang yang mau hitan, kadang-kadang suka kebingungan gitu. Ya. Waduh, mau hitan harus punya buat ininya, buat itunya di luar hitan ya Pak ya. Betul, betul, Kadang-kadang betul. ada kebiasaan-kebiasaan atau ada budaya-budaya lain yang mempengaruhi sehingga mereka yang ingin berniat hitan itu, apalagi yang benar-benar nggak mampu, Ya. malah lebih tertekan. Betul, gitu. betul, betul. Ya setidaknya dengan ada program atau dorongan dalam hati saya ingin meraih mereka yang tidak mampu, khususnya ya duapat sama yatim piatu tersebut. Jadi setidaknya dengan minimal disunat aja, apalagi anaknya misalkan ini udah gede misalkan, udah sering ke masjid, Ya. kadang-kadang sering diojok-ojok sama teman lainnya, Betul, saya betul. belum di hitan, Ya. keluarganya misalkan masih belum mampu. Nah itu satu ya, Ya. salah satunya terketuk. Dan yang lebih utama lagi dalam diri saya berpikir saya ingin berbuat baik gitu kepada sesama, tapi apa sih gitu? Ya. Apa? Aduh, duit gitu. Ya. Aduh, duit punya paling hanya berapa gitu ya, Terbatas misalkan ya. hanya beberapa kali mungkin gitu Ya. ya kalau ada juga duit. Tapi yang jelas saya merasa saya punya skill, punya kemampuan dalam bidang hitan, dan saya memang istilahnya bukan hanya berdasarkan otodidak, bukan berdasarkan hanya pengalaman. Insya Allah saya update ilmu Pak Ustadz. Ya. Update ilmu saya termasuk sampai sunat-sunat modern, insya Allah saya update gitu untuk memantapkan, meyakinkan diri saya gitu. Selain berdasarkan pengalaman, saya secara keilmuan terbaru juga saya mengikuti itu, sehingga menambahkan keyakinan saya buat berbuat baik terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu. Intinya seperti itu Pak Ustadz. Siap. Ada dorongan ya teman-teman nih, luar biasa, ada dorongan ingin berbuat baik. Dan biasanya gini, kita bisa ngambil pelajaran dari beliau bahwa ketika kita mau berbuat baik itu lihat potensi apa yang bisa kita sumbangkan. Teman-teman nih suka berselancar di media sosial, manfaatkan itu. Nah beliau tadi bercerita bahwa dorongan ingin berbaginya ada dan besar. Jangan sampai karena saya mau ngasih apa nih, uang terbatas misalkan, harta terbatas, tenaga terbatas, ada skill yang beliau miliki, beliau infakkan, beliau wakafkan, beliau sedekahkan insya Allah, dan itu yang terbesar. Dan ini kadang tidak ditiru oleh sebagian orang hanya saya mah nanti aja nunggu kaya ternyata bagi gitu ya. Tapi kalau dia udah bisa, misalkan katakanlah dia bisa edit video misalkan, ya dia kasih aja training edit video ke pesantren-pesantren atau tadi komunitas-komunitas sosial kan, ilmunya terpakai. Nah kayak tadi seperti ini kan luar biasa. Ini untuk ini Pak Haji tadi kan bercerita tentang Pak Haji udah lama, terus juga memilih memberikan fasilitas hitan gratis. Mungkin bisa diceritakan biar teman-teman atau orang tua calon pasien hitan gratisnya semakin mantap dan yakin. Sudah selama dan sejauh mana Pak Haji bergelut di dunia hitan itu sendiri, sampai kayak tadi mungkin ikut pelatihan kemana sampai kemana?
Ya alhamdulillah, kebetulan kakek saya juga bengkong ya, Oh, kalau dulu Masya istilahnya Allah. Iya, bengkok betul gitu betul ya. betul betul. Kebetulan melihat dari kakek dulu gitu, Mhm. saudara-saudara di ini, kadang-kadang, aduh saya juga pengen nyunat nah Betul betul kebetulan betul. saya masuk, sebagai perawat ya istilahnya di dunia kesehatan, Mhm. dan itu termotivasi kembali saya di 2016 kan dulu masih jarang-jarang itu Betul ada betul betul. apa, pelatihan-pelatihan Ya, kayak gitu, walaupun memang dulu waktu sekolah sepintas ya. diajarkan lah gitu, sepintas Waktu diajarkan. kuliah mungkin ya. Ya waktu kuliah dulu gitu, karena saya kuliahnya kuliah zaman dulu, Ya, betul betul zaman betul. SPK Ya, gitu ya betul dulu. betul betul. Nah itu, untuk, pelatihan itu kalau nggak salah saya mulai dari 2016. Ya 2016 ke 2000. 2016 itu udah mulai saya pelatihan dari Mhm. konvensional, waktu itu Oh. dengan, sistem laser kauter. Ya. Bahasa di kampung itu laser ya, Ya. memang itu yang sistem kauter itu ya, Betul laser ya. dengan elemen panas Ya. itu gitu. Nah itu udah bergelut di 2016, mengikuti kegiatan pelatihan, Mhm. termasuk saya, awal-awalnya saya hitan saudara-saudara. Keluarga. Saudara-saudara terdekat gitu. Termasuk, saya punya anak sendiri, saya hitan. Jadi Ya, kalau ya, ya. kalau saya nggak berani ngehitan anak sendiri, Abal orang lain ya. takutnya gitu. Abal orang lain. Nah, Saya bisa dan anaknya juga alhamdulillah mau lah iya. gitu. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah, semenjak itu walaupun memang tidak seperti yang lainnya saya punya tempat khusus hitan dan lain sebagainya, kita kan, rata-rata di kampung saya di daerah ini panggilan lah gitu ya, kita jadi panggilan gitu. Kadang-kadang ya di luar desa ini yang Ya, penting masih area kecamatan lah, ya, tidak luar kecamatan. ya. Luar Yang terjangkau ya. ya yang area terjangkau, kecuali saudara, misalnya saya kan Ya. kebetulan kan saya orang dari Sukabumi, Sukabumi Oh. Wewitan ya udah ke Ya udah sana ke sana gitu, ke ya. daerah gitu. Kayak gitu lah gitu. Alhamdulillah lah gitu dari 2016 sampai sekarang selalu kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan, insya Allah saya selalu mengikuti lah untuk update ilmu itu. Termasuk sampai sekarang tren Metode-metode ya metode-metode sunat itu sendiri ya. modern. Ada berapa aja sih kalau masyarakat termasuk saya mungkin Pak Ji, ya Iya iya. taunya sunat mah ya udah Sunat gitu-gitu aja aja gitu ya. gitu dipotong aja. Ya, Padahal ada ya betul, level-levelnya. betul. Nah kebetulan di sunat modern ini kita banyak brand, ya banyak Oh. brand juga Ya ya gitu. Jadi tidak hanya satu brand gitu. ya. Jadi maksud banyak brand itu ketika fasilitator mengadakan brand A macamnya ini, fasilitator brand B ini. Nah kebetulan saya baru-baru ini juga saya aktif di Sunatron. Jadi Sunatron Indonesia, jadi dia eh, mengeluarkan metode-metode yang memang sangat komplit juga, termasuk metode thermocouter yang Ya. tadi bahasanya laser itu. Ya. Kemudian ada yang Sunatron clamp. Ya. Jadi dia sistemnya dengan dijepit ada clamp di Ya. area itunya, penisnya gitu. Maaf. Kemudian ada yang sistem lamp. Nah, itu yang lebih kosmetik lagi gitu, yang sistemnya yang memang di kalangan masyarakat kita belum familiar Belum gitu familiar. lah. Hanya di kota-kota tertentu yang Betul masih betul. ini. Tapi insya Allah lah itu bisa diaplikasikan kalau memang misalkan ya pasiennya ada yang sedia Ya. seperti itu. Gitu. Itu kan lebih ke memudahkan ya. Iya, Metode ini iya. sebenarnya ini kan kadang masih jadi belum ngerti Iya, masyarakat iya. itu. Jadi Bapak Ibu semua, metode ini lahir semakin ke sini semakin terbaru itu pertama memudahkan. Iya, betul. Lebih ke memudahkan Iya. ya. Zaman dulu mungkin agak susah hitam ketu anak itu bisa beberapa menit misalkan atau bahkan ada yang berjam-jam. Sekarang anak dihitan bahkan selesai hitan itu bisa jalan ya. Iya, betul. Bahkan tadi saya ngobrol bisa ada yang langsung renang lah. Iya, ya itu tadi yang dengan Sunatron Clamp itu. Sunatron. Jadi Itu yang Sunatron Clamp modern ini gitu ya? kelebihan ya yang modern. Kelebihan dari Sunatron yang Clamp itu tadi bisa langsung berenang juga insya Allah lah gitu lah Ya. insya Allah. Tapi bukan berarti kita mau wah enak-enak berenang. Tapi insya Allah kalau benar-benar anak Artinya aman ya, ini aman gitu, aman gitu. Itu yang Nggak dengan Clamp itu. ombang ambing Dan ya. ada satu lagi yang mirip dengan Clamp yaitu istilahnya Sunatron TNR. Jadi dia tie wrap Ya. kayak kabel tis itu nanti ikatnya pakai kabel tis sama benang khusus. Nah itu yang TNR gitu. Jadi kita di Sunatron ada 4, Sunatron clamp, Sunatron thermocouter, Sunatron lamp, seal sama Sunatron TNR itu yang 4. Jadi alhamdulillah komplit lah di Sunatron. Siap ya. Jadi nggak hanya lemnya saja, nggak hanya klaimnya saja gitu. Insya Allah komplit lah semuanya ada di sini. Masalah ini udah lengkap.
Ya, ya. Tinggal apa namanya, tidak harus, kan gini Pak Haji, mungkin saya kan termasuk orang sini, biasanya sebagian masyarakat masih nyari-nyari, belum lengkap di Iya, Jampang betul, mah, betul. dikit-dikit Siap. ke kota, dikit-dikit ke Siap. Sukabumi, Iya, betul. ya itu sebenarnya sah-sah aja ya, Iya, iya. silakan aja, itu kan hak Iya, hak masing-masing ya. masing-masing. Cuma maksudnya gini, ketika sudah ada fasilitator atau yang memfasilitasi itu di wilayah kita, artinya kan kita bisa menghemat banyak waktu, Iya. banyak tenaga, juga banyak apa namanya, keuangan termasuk ya. Hmm. Dan di sini sudah lengkap semua ya. Insya Allah untuk sinetron insya Allah saya. Siap, siap. Ini ada titipan pertanyaan mungkin agak sebelum berakhir, untuk sunat nih Pak Haji. Biasanya usia berapa sih paling minimal? Kan biasanya ada yang beberapa bulan lahir Iya, betul, disunat. betul. Iya, Kalau di siap. kampung sih yang ke masjid katanya jangan dulu ke masjid sebelum disunat. Itu dari sisi medis nih, dari Iya, sisi iya. kesehatan itu batas minimal anak sunat sama mungkin batas maksimal anak-anak Iya. sunat mungkin. Yang saya ketahui ya, yang saya ketahui. Boleh. Kalau yang saya ketahui, anak baru lahir mau sunat, ayo siap. Ya, saya insya Allah gitu. Jadi yang rata-rata apalagi yang ditinjau dari segi agama mungkin yang disunahkan itu 7 hari dia lahir langsung bisa disunat. Bisa disunat gitu insya Dan Allah. itu secara medis aman ya? Secara medis aman, lihat kondisi Lihat pasiennya. kondisi bayinya ya. Cuman secara pandangan masyarakat atau orang tua kadang-kadang aduh ngeri takut. Nah ini Pak Haji, kan artinya masyarakat atau orang tua yang berpandangan seperti Iya, itu, betul. mereka belum teredukasi, Betul, mereka belum betul. paham. Saya punya teman itu di Geger Bitung, dia berapa 3 bulan ya, 3 bulan anaknya lahir itu pernah disunat. Karena memang ibunya bidan, Ya. dia juga praktisi kesehatan ya di salah satu rumah sakit Sukabumi. Nah, karena gini Pak Haji, ini nggak tahu, bukan isu namanya, nggak tahu mitos atau apa. Katanya kalau anak mau disunat itu harus, kalau orang Jampang bilangnya dibeletong kan. Kalau belum itu nggak bagus, dan lain itu mitos-mitos seperti itu masih saya sering dengar. Apa Ya. itu benar gitu, harus digituin dulu atau memang Ya, kan usia mungkin 7 hari itu, belum? ya. Mungkin karena pada zaman dulu itu kebanyakan dengan ahli sunnah di kampung atau bengkong ya. Klasik ya, Nah, klasik kalau tadi. bengkong misalkan gitu. Jadi hal-hal dibeletongkan itu untuk memudahkan. Nah, untuk memudahkan si eksekutor Ya, untuk melaksanakan tindakan kita. ya. Nah, sekarang dalam kondisi apapun juga keilmuannya semakin Canggih ya. canggih, semakin update. Jadi kondisi seperti apapun juga bisa dilaksanakan gitu untuk itu. Dan Ya tadi jadi kadang tidak harus dibelokong gitu dulu. Ya, gitu. betul. Cuman mungkin nanti di masa-masa penyembuhannya akan ada perbedaan antara yang sudah terbuka sama yang masih rapat lah gitu istilahnya, para pemosis kayak gitu. Karena kan tidak setiap orang paham harus digituin dulu Iya, gitu betul. anaknya, atau juga Betul. anaknya yang risih, malu dan Betul. lain-lain kan. Betul. Pokoknya giliran waktunya sunat, ya udah sunat aja. Iya. Kalau yang mereka udah terbiasa dengan itu, ya poinnya tadi hanya memudahkan saja mungkin. Iya, betul. Yang belum digituin pun tetap bisa. Masih bisa disunat. Bisa disunat. Kadang khawatirnya ditunggu-tunggu dulu, Ya. nanti aja udah Belum bisa betul gitu kan, ditunggu lagi, keburu gede anaknya. Keburu gede. Seperti. Ya, insya Allah bisa lah gitu. Jadi di hitungannya bukan bulan, bahkan hari pun. Hari pun baru brojol pengen sunat, insya Allah gitu. Itu lihat. Tanpa ada kelainan ya, Ya, jelas itu, gitu ya. Ya. Sehat ya. Ya sehat gitu ya. Jasmani seperti itu. Gitu ya. Bagi Anda Bapak Ibu yang masih ragu kayak tadi tuh, ketika niatnya sudah ada, udah lakukan. Karena itu merupakan bagian dua sunnah Nabi loh. Sunnah Nabi Ibrahim dan Rasulullah menguatkan itu. Jadi luar biasa. Luar biasa sunat itu ya, atau khitan. Ya, khitan itu. Kalau bahasa orang sini ada namanya ngeret. Potong ya. Memotong ya. Memotong seperti itu. Dan juga mungkin dari sisi kesehatan, ini terakhir mungkin Pak Haji, yang Pak Haji pelajari, yang Pak Haji amati, yang udah disunat itu, salah satu manfaat sunat itu selain daripada kacamata syariat, kacamata agama lah, dari kacamata kesehatan nih. Ya itu kan makanya udah jelas dalam agama juga ya, harus disunat itu salah satunya karena memang ada kotoran-kotoran yang menempel yang tidak bisa terbuang di bagian dalam, sehingga yang namanya kotoran itu akan menjadikan bibit penyakit. Nah, penyakit ke kelaminnya tadi ke kelaminnya tersebut. Nah, sekarang ditinjau dari segi kesehatannya itu
otomatis akan terjadi infeksi Hmm. gitu. Kalau udah terjadi infeksi kan itu bisa bermasalah dengan Betul. kelaminnya itu, apakah nanti kencingnya tersendat karena sudah ada proses peradangan, ada proses infeksi di area ujung kulitnya Iya, itu ya, iya. gitu, preputium lah bahasa ininya Iya. gitu. Sehingga itu akan menjadikan penyakit-penyakit lainnya juga dengan infeksi di daerah saluran kemihnya, infeksi di saluran ujung preputium itu, sehingga bisa menimbulkan demam lain sebagainya. Akhirnya kan banyak, udah nggak bisa kencing, Betul, demam, betul. malahan itu ada yang sampai istilahnya Infeksi. menggelembung gitu kayak gitu. Bekak. Urinnya nggak keluar, itu air kencingnya nggak keluar gitu, saking tertutup karena si saluran di preputium itu dia menggumpal gitu. Menutup karena infeksi Menutup, ya. itulah gitu si itunya gitu. Jadi penyakit ya, Pak. Jadi penyakit gitu yang pastilah harus segera disunat itu dan menjadikan kegawat daruratan biasanya harus segera ditindak gitu. Karena memang di beberapa daerah mungkin termasuk Pajampangan pada umumnya, kadang disunat itu nunggu besar katanya karena kasihan. Padahal kalau mau berkacamata dari kesehatan tadi ya, Iya, betul. semakin cepat artinya anak yang siap. Iya. Ya udah, tidak harus berlama-lama lagi, tinggal disunat. Nah, makanya tadi Pak Haji sudah sampaikan alasannya, kita juga ikut mensupport supaya ketika anaknya sudah mau, orang tuanya sudah mau, padahal dari sisi syariat luar biasa, dari sisi kesehatan tadi harus sesegera mungkin, karena kayak bahasa kasarnya gini, buang penyakit lah gitu ya. Iya, betul. Potensi penyakit, buang potensi penyakit gitu. Jadi semakin cepat semakin bagus. Kalau Anda ada yang terkendala untuk biaya sunat itu sendiri, makanya salah satunya kita hadir itu ya. Siap, untuk menjawab solusi itu. Iya. Ya, itu jadi harus cepat respon ya. Anaknya sudah mau, ternyata terkendala biaya, nanti Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang menonton ini boleh hubungi kami. Ya. Untuk sekarang mungkin masih wilayah Pajampangan lah. Insya Allah kita ingin berbagi untuk area terdekat dulu ya. Terdekat ya. Insya Allah nanti kita lebarkan sayapnya. Insya Allah ketika Allah sudah mudahkan, ya kita tidak dibatasi kebaikan kita. Kita ingin keluar juga sebenarnya. Cuma untuk hari ini teman-teman semua kita fokus di situ. Masya Allah. Seperti itu ya teman-teman semua, ini baru session pertamanya aja nih. Siap. Kita ngobrol-ngobrol, sudah ada niat yang mulia nanti khitan 1000 yatim piatu dan duafa. Wah, ini dahsyat nih. Kalau per desa aja ada, ini Jambang Kulon ada 10 desa, berapa? 9 kalau nggak salah. Itu per desa 100 saja. Itu udah selesai nih di Jambang Kulon aja. Jambang Kulon ya. Di Jambang Kulon aja. Tinggal pindah kecamatan lain ya. Kecamatan lain. Ya, semoga masyarakat juga bisa mempercayai kami. Ya, gitu. Insya Allah. Ini niat baik itu mudah-mudahan Allah juga berikan kemudahannya Pak Haji. Masya Allah. Sekian dulu ya mungkin teman-teman. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bahwa doakan kami semua, mudah-mudahan niat baik ini Allah mudahkan. Dan bagi teman-teman yang melihat ada potensi kebaikan juga, kita tidak sendiri. Kita membuka kesempatan, membuka kerjasama juga dengan siapapun, bagi Bapak Ibu semua yang ikut dan mau membersamai. Seperti itu dulu mungkin. Sekian. Terima kasih nih ya Pak Haji. Sekali lagi terima kasih juga. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai kebaikan. Sekian teman-teman, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 20 menit. 30. Kalau tempat nggak ditanyain ya, lupa tadi. Yang penting menghubungi nomor itu aja ya. Nanti dimasukin pelaksanaannya. Jadi nanti